ibadah haji harus segera dilaksanakan. Kalau tidak, risikonya itu sangat berat. Risikonya apa? Nabi mengatakan, man mata falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang dalam keadaan mampu tapi tidak segera melaksanakan ibadah haji, kalau kedahuluan mati, maka matinya itu dihukumi sebagaimana matinya orang-orang Yahudi ataupun matinya orang-orang Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah makanya kalau kita dianugerahi oleh Allah ya rezeki yang cukup bisa dipakai untuk haji, ya kita harus segera. Jangan sampai kita orang Islam tidak punya cita-cita untuk haji. Salah besar orang Islam nggak punya cita-cita untuk berhaji. Ya, karena itulah menunjukkan kesempurnaan ajaran agama kita. Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan, muttafaqun alaih. Bahwa Islam itu ditegakkan atas 5 dasar. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Yang ketiga adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang keempat adalah mengeluarkan zakat. Dan yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji. Maka kita, ya Pak Yai Haji Salim, Pak Yai Haji Imran Hamzah, sebagai ulama besar di negeri ini pernah mengatakan, salah besar kalau kita sebagai muslim tidak punya cita-cita untuk berhaji. Karena itu adalah menunjukkan kesempurnaan daripada agama kita. Orang itu kalau punya cita-cita untuk haji, yang pertama dari kita itu semangat untuk bekerja. Ya, semangat untuk bekerja. Mereka kepingin lunga nih Mekah bersama keluarga. Yang kedua, kita rajin berhemat, menabung, ya, supaya hidup tidak boros karena kita punya cita-cita besar, ya, untuk berhaji. Yang ketiga, tambah cedek karo Gusti Allah karena memang kita, ya, arahnya itu ke sana sehingga amal ibadah kita itu semakin tambah baik karena kepingin apa? Menyempurnakan agama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27. Walillahi a'la ayat 27. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya, wa adzin fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, kumandangkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, suaraku itu amat pelan. Tentu mereka tidak akan mendengar suaraku. Tapi apa kata Allah? Yang penting kamu kumandangkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Biar nanti aku sendiri yang akan menyampaikan ke hati mereka. Itulah dialog antara Allah dengan Nabi Ibrahim, antara Allah dengan Nabi Ibrahim, ya, yang riwayatnya bisa kita temukan dalam beberapa kitab tafsir. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya panggilan ibadah haji, panggilan untuk melaksanakan ibadah haji itu sebetulnya sudah setiap muslim itu sudah mendapatkannya. Hanya saja sikap kita sebagai muslim dalam menerima panggilan itu yang bermacam-macam. Ada yang hatinya kontak segera dia bayar ongkos naik haji. Setelah itu ada kesempatan berangkat, dia bisa berangkat. Ada yang begitu terima panggilan hatinya kontak segera bayar ongkos naik haji, tapi begitu waktunya berangkat ternyata ada aral yang melintang, sakit. Ya, kayak kena COVID tempo hari gitu, ya, kena COVID. Saya punya tetangga itu pas pelaksanaan ibadah haji waktunya dia berangkat, dia sakit tidak bisa berangkat, ternyata dipanggil oleh Allah duluan. Akhirnya yang berangkat istrinya.
suaminya sudah kedahuluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang dapat panggilan dari Allah, hatinya kontak, ya. Tapi apa daya tangan tak sampai, daya dan dananya dia tidak punya. Untuk orang seperti itu Allah itu sangat maklum, Allah sangat memaafkan. Makanya di dalam Quran, ya, surat Ali Imran ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Ini redaksi ayat ini begitu indah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, melaksanakan ibadah haji itu adalah kewajiban kita manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Man istata'a ilaihi sabila, buat orang-orang yang mampu menempuh perjalanan menuju ke sana. Terus bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu? Allah sangat maklum, Allah sangat memaafkan itu. Tapi tragisnya, wa man kafara, barang siapa yang kufur, barang siapa yang ingkar untuk melaksanakan ibadah haji, dia mampu tapi dia tidak mau berangkat, hatinya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka risikonya itu sangat berat. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu Maha Kaya atas segala seluruh alam semesta. Allah enggak butuh dengan orang yang seperti itu. Apalagi dia mencari-cari alasan untuk tidak berangkat. Saya kan belum dipanggil. Sama Allah, sampean kaya loh Mas. Rumah sampean berapa, mobil sampean bagus-bagus, duit sampean banyak, sampean kok enggak berangkat. Saya kan belum dipanggil oleh Allah. Orang yang kayak begitu, itu insya Allah dia akan dapatkan murka ganda. Yang pertama karena dia mengatakan aku belum dipanggil oleh Allah. Yang kedua cari-cari alasan untuk tidak berangkat ke sana. Nah, bagaimana dengan orang yang berangkat? Memang hatinya kontak, dia bayar, dia berangkat. Buat orang-orang seperti itu, ya, kita ucapkan selamat jalan, mudah-mudahan perjalanan Anda sampai ke tempat tujuan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan pulang membawa haji yang mabrur, yang tidak ada balasan lain kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Masya Allah. Itulah sebabnya maka ya, wasiat yang umum disampaikan itu biasanya apa? Luruskan niat. Karena Anda sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat, ya. Semata-mata bukan karena yang lain kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga kesehatan baik-baik. Kenapa? Karena di sana itu, ya, kalau kita sakit, kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, ya. Akhirnya kita kerepotan sendiri, rugi kita kalau tidak bisa jaga kesehatan dengan baik. Makanya orang-orang yang mau berangkat di sana itu kan, kalau di Mekah dan Madinah itu kalau lagi panas, panasnya bisa lebih dari 50 derajat. Kalau lagi dingin, dinginnya juga bisa lebih rendah daripada 15 derajat. Zaman saya waktu naik haji itu panasnya di sana itu hanya 15 derajat. Pada saat itu Mekah itu lebih, Madinah lebih dingin daripada di Mekah. Oleh karena itulah maka orang-orang yang biasanya kena sakit gigi, ya, punya problem sakit gigi itu kalau mau berangkat itu supaya benar-benar dikontrol oleh dokter gigi supaya apa? Di sana tidak sakit giginya. Kalau sakit itu tersiksa. Itu saya ikut rombongannya Kiai Asep Saifuddin, itu profesor itu. Pada saat itu dokternya ada 4, Pak. Ada ditambah satu lagi dokter gigi. Nah, sehingga jamaah itu boleh dikatakan ya terawat dengan baik karena memang ada dokter umumnya, ada dokter spesialisnya, ada dokter giginya pada saat itu. Oleh karena itulah makanya kesehatan dijaga dengan baik-baik, makan tidak ceroboh supaya bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Saya masih ingat pada saat itu saya punya sahabat itu seorang ulama
ya di Waru ini, temannya Pak Kiai Imron Hamzah. Itu waktu di pondok itu teman satu kamar. Orangnya memang pinter, orangnya termasuk pembimbingnya Mabrurah. Beliau mengatakan, ya Ustadz, pengalaman saya bimbing haji 9 kali, itu baru tahun lalu saya haji itu benar-benar sehat. Rahasianya apa Kiai? Rahasianya saya tidak minum kecuali zam-zam. Tidak minum kecuali zam-zam. Saya nggak mau ceroboh dalam minum. Ya, kalau ceroboh dalam minum biasanya sakit batuk itu pasti selalu menjangkiti orang-orang yang sembrono. Betul itu. Akhirnya saya terapkan. Sehingga saya pun nggak ceroboh. Saya tidak minum kecuali zam-zam. Sehingga waktu pelaksanaan ibadah haji selama 40 hari berada di sana itu sehat, betul-betul sehat. Dan di sana ojo macem-macem, ojo sombong, sampai sombong kena sampean. Saya tidak berniat sombong, saya berniat sombong belas. Alhamdulillah, saya kan kamar saya kumpul kiai-kiai itu, di situ 5 orang. Alhamdulillah, Yai, saya sampai saat ini sehat, ya, sampai saat ini sehat, masih dalam keadaan duduk. Itu langsung badan itu tahu-tahu panas loh. Kenapa tiba-tiba kayak begini? Panas. Akhirnya apa? Akhirnya saya langsung dibawa oleh istri saya dirawat. Allah Mas, sampean aku ki mau ki gak maksud sombong belas, aku cuma mengatakan alhamdulillah sampai saat ini saya sehat. Mbak taunya langsung panas tinggi sampai jam 12 malam. Katanya ibu-ibu yang sepuh-sepuh, Ustaz, lah kalau sampean sakit terus kita besok itu ikut siapa? Wong sampean jadi panutannya. Udah sampean berdoa aja, doakan saya mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berapa lama akhirnya turun sehat kembali sehingga subuh itu sudah sehat kembali. Makanya ning kono macam-macam. Adik sombong wah kena sampean. Ya. Ada orang yang berangkat haji, dia baru lihat makanan di catering itu dia bilang sudah nasinya kayak begini, saya gak biasa makan begini, saya gak doyan. Selama musim haji, gak doyan makan, akhirnya makan mie, terus pulang dari haji takoni, sampai pulang dari haji, kurus sekali. Saya di sana gak doyan makan, Ustaz. Habis nasinya krotok seperti itu, saya gak biasa. Terus makan apa? Makan mie terus, ya Allah. Ya kayak begitu. Apalagi kalau sampai berada di waktu wukuf di Padang Arafah, kita maklum saja. Wukuf di Padang Arafah, seluruh jamaah haji ngumpul di Padang Arafah di kemah raksasa. Haji biasa biasanya 5 juta manusia, kalau haji plus 15 juta manusia tuh plek-plek. Nah itu kan kadang-kadang daya tampung pada saat itu kan daya tampung misalnya WC-nya kan masih belum sempurna kayak sekarang, sehingga kadang-kadang di mana-mana kita temukan ada orang ada kotoran macam-macam. Wah begitu kita sudah alo-alo, wah ini gue diceritakan tanah suci kok ini. Wah terus gimana ngicak. Terus diam sudah, karena kita maklum. Waktu itu kalau sekarang fasilitasnya sudah jauh Pak. Sekarang itu fasilitasnya sudah jauh. Oleh karena itulah makanya kalau kita berangkatnya ikhlas semata-mata karena Allah, apapun yang terjadi kita ridho. Ya. Makanya Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa marifataka ya Allah. Itu kan yang diajarkan oleh baginda oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah, engkaulah yang kumaksud. Ya, wa ridhaka matlubi ya Allah, ridhomu yang aku cari ya Allah. Atini mahabbataka wa marifataka ya Allah, anugerahkan kepadamu cinta dan marifat kepadamu. Itu luar biasa itu. Kalau kita ridho dengan apa yang terjadi, Masya Allah, yang ada di sana itu nikmat tok. Nikmat tok, kita di sana itu gembeng, nangis. Nangisnya bukan nangis sedih, tapi nangisnya nangis bahagia, ya Allah. Hamba sangat bersyukur karena engkau panggil hamba dan istri berada kemari. Akhirnya apa? Panggillah anak-anak hamba, panggillah keturunan hamba nanti bisa datang kemari untuk berhaji. Allah, akhirnya doa-doa itu kita panjatkan di depan Ka'bah, di depan
waktu kita berada di Hajar Aswad, waktu kita berada di Multazam, waktu kita berada di Hijr Ismail, waktu kita berada di belakang makam Ibrahim, sehingga apa? Itu nikmat toh. Apalagi buat sampean yang punya kebiasaan jadi orang-orang yang taat, ya biasanya sepertiga malam terakhir sudah bangun. Kita berada di Makkah, di Madinah kan kayak begitu. Kalau sudah begitu, orang di sana itu orang kebiasaan di tanah air. Nah, di tanah air beler, ya ibadahnya molor. Di sana ya molor. Nggak percaya sampean buktikan itu. Jadi kebiasaan di tanah air itu akan dibawa sampai ke sana. Kalau sampean waktu di tanah air, sampean taat, rajin beribadah, sepertiga malam terakhir, sampean sudah bangun untuk bermunajat pada Allah, sholat wajibnya secara istiqomah dilakukan berjamaah, di sana pasti lebih hebat lagi. Ya, lebih hebat lagi. Kadang-kadang subuh di sana itu kan jam 6, Pak. Jam 6 subuh. Tapi kita datang jam 2 malam sudah berada di Masjidil Haram, sudah tahajud, sudah sholat tasbih, habis itu turun ya untuk tawaf. Habis tawaf, kemudian langsung sampai kita ini berada di depan Multazam sambil menunggu datangnya subuh tiba. Kita berada di Multazam, membuka nangis, Pak, ya Allah, ini Multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, ini tempat mustajabah, ya Allah. Nangis, Pak, sampean. Kalau sudah berada di situ. Ini kalau kita orang-orang yang taat biasanya berebut itu. Ya, jadi sebelum subuh itu, adzan pertama, kita itu sudah berada di depan Multazam. Kadang pas adzan pertama kita berada di sebelah di dekatnya Hijr Ismail. Kadang-kadang pas di adzan pertama kita sudah berada di depannya Rukun Yamani. Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang tidak ikhlas, apalagi tidak disertai ilmu yang cukup, kadang-kadang isinya Rasulullah tok. Aku haji lontek ratusan juta, sak keluarga itu ambil 1 M karo syukurane. Mosok ada-ada mengini cok. Ya Allah. Itu karena dia tidak ikhlas sebagai tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita benar-benar ikhlas sebagai tamunya Allah, kita akan berada pada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Jadi buat orang-orang yang berangkat, kita ucapkan selamat jalan. Mudah-mudahan keberangkatannya di Tanah Suci selalu mendapatkan lindungan dari Allah, sehat walafiat, dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna, dan pulang bawa haji yang mabrur, yang tidak ada balasan lain kecuali surga. Gimana jamaah Nurul Islam tahun ini banyak berangkat? Banyak berangkat tak? Iya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita lanjut kepada korban. Ya, kita lanjutkan dengan korban. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah korban itu kan bermula dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah